Dalam balapan utama seri kedua MotoGP 2024 itu, Gresini Ducati tak membawa pulang poin sama sekali. Sebab selain Marquez yang finish di urutan ke-16, Alex pun mengalami insiden di tikungan yang sama, alias di tikungan kelima. Market Development General Manager PT Emily Romy Averdi saat menyayangkan insiden kedua pembalap tim MotoGP yang didukung oleh Federal Oil itu. Pasalnya, kata Romy, pada sesi sprint race Marc Marquez untuk pertama kalinya mampu meraih podium perdananya bersama Gresini Racing. Marc dan Alex padahal mampu menunjukkan potensinya untuk bisa meraih poin penting sejak awal balapan dimulai. Tim mekanik Gresini Racing juga mampu menyiapkan motor yang makin nyaman dikendarai oleh kedua pembalap sepanjang sesi latihan hingga kualifikasi, ujar Romy dalam keterangannya, Selasa. Dia menambahkan Federal Oil berharap keduanya bisa move on dan bangkit untuk meraih kemenangan pada seri selanjutnya. Insiden balapan yang tidak diinginkan oleh siapapun. Kami pulang tanpa poin, tetapi setelah akhir pekan yang positif di mana kami menemukan kontinuitas dan kecepatan. Penyelenggara balap telah memutuskan bahwa insiden tersebut tidak memerlukan sanksi dan kami menerima keputusan tersebut, ungkap Marc Marquez. Pecco berusaha mempertahankan posisinya, mungkin dengan sedikit optimisme. Hasilnya tetaplah hasil yang tidak diharapkan oleh siapapun. Alex Marquez berkomentar, sayang sekali, karena kami memiliki awal yang baik. Hari Minggu yang patut dilupakan, tetapi kami akan mencoba lagi di Austin. Pada klasemen sementara persaingan titel juara dunia MotoGP 2024, Marc Marquez berada di posisi 6 dengan 27 poin, dan Alex Marquez berada di posisi 12 dengan 13 poin. Balapan berikutnya akan berlangsung di sirkuit Austin, Amerika pada 12 hingga 14 April. Marc Marquez memiliki catatan positif di Austin dengan 6 kali kemenangan. Modal itulah yang seharusnya membuat Marc Marquez lebih percaya diri, apalagi dengan motor Ducati yang andal. Sementara itu, pembalap tim Gresini Ducati, Marc Marquez membeberkan penyebab dirinya tak bisa menguasai motor Desmosedici secepat saat dirinya menaklukkan Honda. Menurut pemaparan Marquez, sewaktu di Honda ia masih muda jadi lebih cepat mempelajari hal baru saat naik ke kelas MotoGP. Marquez juga menilai saat dirinya naik ke kelas MotoGP pada 2013 silam, ia bisa cepat memahami motor RC213V lantaran tak memiliki kebiasaan yang bisa menghalangi proses beradaptasi. Sehingga tidak heran, Marquez berhasil dengan cepat menaklukkan motor Honda. Terbukti hanya butuh 2 balapan saja untuk Marquez yang baru debut untuk bisa meraih kemenangan perdananya di kelas MotoGP pada 2013 silam. Kala itu tepatnya Marquez yang finish ketiga di MotoGP Qatar 2013, berhasil menang di MotoGP Amerika Serikat 2013. Marquez yang dengan mudah mempelajari motor Honda karena faktor masih muda dan belum ada habit mengendarai motor MotoGP, pun sukses menjadi juara di tahun debutnya pada kelas primer tersebut. Namun, kini nyatanya Marquez masih kesulitan untuk menaklukkan motor Ducati. Dari 2 balapan MotoGP 2024 yang sudah berlangsung, Marquez belum mampu finish podium meski sejatinya tampil kompetitif. Tentu semua itu karena faktor umur dan Marquez yang masih memiliki kebiasaan saat masih mengendarai motor Honda. Marquez sudah 11 tahun di Honda sebelum pindah ke tim satelit Ducati tersebut. Sehingga ada banyak kebiasaan Marquez selama di Honda yang masih melekat dan hal tersebut menghambatnya menguasai Desmosedici. Jadi, itulah alasan Marquez butuh waktu untuk benar-benar bisa menguasai motor Ducati. Ada silang pendapat mengenai siapa yang salah dalam insiden senggolan antara pembalap Gresini Ducati, Marc Marquez dengan Francesco Bagnaia, Ducati Lenovo, di MotoGP Portugal 2024. Bagi rekan setim sekaligus adik Marquez, yakni Alex Marquez, menurutnya yang salah adalah Bagnaia. Alex menegaskan bukan karena ia ingin membela kakak kandungnya sendiri, tapi berdasarkan fakta di lapangan rider Gresini Ducati itu menilai yang salah memang Bagnaia. Sebab ia merasa Bagnaia terlalu agresif hingga akhirnya menyenggol Marquez di tikungan kelima ketika balapan menyisakan 3 lap lagi. Ya. Sebuah insiden yang melibatkan 2 juara dunia MotoGP itu terjadi dalam balapan utama GP Portugal 2024, Minggu 24 Maret 2024.
Marquez dan Bagnaia terjatuh di tikungan 2 saat balapan tersisa beberapa lap lagi. Sebelumnya, The Baby Alien julukan Marquez, berhasil menyalip Bagnaia di tikungan 1 dan naik ke posisi 4. Kemudian, sang juara bertahan langsung mencoba kembali merebut tempatnya lagi dengan masuk dari bagian dalam tikungan yang akhirnya justru membuat Marquez menabraknya dari arah luar. Insiden itu pun membuat Pecco, sapaan Bagnaia, gagal menyelesaikan balapan. Sedangkan Marquez masih mampu melanjutkan balapan dan melewati garis finish di posisi 16. Alex pun menilai kecelakaan itu murni terjadi karena kesalahan yang dibuat oleh Pecco. Menurutnya, bintang asal Italia itu lebih waspada setelah tersalip karena melihat ada ruang yang terbuka dan pasti pembalap yang baru menyalipnya akan berusaha masuk ke dalam lagi. Jika saya memberikan pendapat, itu tidak netral. Tapi itu salah Pecco karena pada akhirnya Anda tahu bahwa pembalap lain membuka diri setelah menyalip dan seharusnya Anda mewaspadainya, kata Alex dilansir dari Motosan. Selasa, 26 Maret 2024. Dalam balapan utama seri kedua MotoGP 2024 itu, Gresini Ducati tak membawa pulang poin sama sekali. Sebab selain Marquez yang finish di urutan ke-16, Alex pun mengalami insiden di tikungan yang sama, alias di tikungan kelima. Selanjutnya, Alex dan Marquez bakal terbang ke Amerika Serikat untuk tampil di Circuit of the Americas, kota. Balapan MotoGP Amerika Serikat 2024 itu tepatnya akan berlangsung pada 12 hingga 14 April 2024 mendatang. Sementara itu, Marc Marquez mengaku puas dengan penampilannya di Portimao. Berakhir secara dramatis, dengan 3 kali latihan mengalami kecelakaan di sepanjang jalan. Namun event MotoGP kedua Marc Marquez sebagai pebalap Gresini Ducati menunjukkan peningkatan kecepatan yang lain. Dengan tidak adanya pengujian pramusim di sirkuit, tantangan pertama di Portimao adalah menentukan efektivitas pengaturan basis musim dinginnya. Batasan itu tercapai ketika juara dunia 8 kali itu menjadi yang tercepat pada sesi latihan pembukaan yang berdebu, ketiga pada sore hari dan keempat pada Sabtu pagi. Memang benar, Marquez tampaknya menjadi salah satu yang tercepat dimanapun kecuali di sektor terakhir, terutama di home straight. Namun setelah menyelesaikan tes musim dingin dengan hanya 1 kali terjatuh dari EP23, Marquez mulai turun pada Jumat sore, kualifikasi, pemanasan, dan kemudian balapan melawan Francesco Bagnaia. Selain insiden balapan, Bagnaia, yang terjadi ketika pebalap Italia itu dengan optimis mencoba menyalip kembali, Marquez menganggap kecelakaannya disebabkan oleh kurangnya pengalaman dengan motornya.